Kapiper yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu di dalam ibadah rutin Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Tamiang Layang. Tiada kata yang paling indah selain ungkapan syukur. Di tengah pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga memampukan kita berkumpul bersama melalui ibadah virtual untuk menaikkan pujian dan hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Levina. Untuk himne Kapiper akan dipimpin oleh Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat Pulau Jagau Hepung Wewai. Untuk vokal group akan disampaikan oleh Seksi Pelayanan Perempuan Lingkungan Galilea. Untuk persembahan syukur akan dipimpin oleh Ibu Hesti selaku Wakil Ketua Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Tamiang Layang. Baiklah, untuk mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama menyanyi himne Kapiper yang akan dipimpin oleh Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat Pulau Jagau Hepung Wewai. Baik, kita akan menerima tahbisan ibadah. Pertolongan kepada kita datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau
Ya Tuhan, Engkau perlindunganku, Engkau selalu kupuji, bersyukur tiap hari, karena karya-Mu Tuhan yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuai pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Jangan ku terbuai pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, izinkanlah kami beserta seluruh sidang jemaat-Mu untuk bersyukur kepadamu, bersyukur atas karunia kasih-Mu melalui dedakan napas hidup kami, bersyukur atas rahmat dan kesehatan dan berkat dalam bentuk rejeki setiap hari sampai hari ini. Kami juga bersyukur melalui segala ciptaan-Mu di dunia ini yang memberi kehidupan kepada kami. Itu semua karena kemurahan hati-Mu kepada kami. Berilah rasa syukur kami melambung ke hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Dan terimalah rasa syukur kami yang penuh dengan debu dosa ini. Namun karena kasih-Mu, Engkau tidak melihat dosa dan kesalahan kami. Hati-Mu berkobar menyaksikan seluruh umat-Mu bertobat. Engkau tidak memandang seberapa besar dosa kami. Engkau akan melupakan dosa kami, sekiranya hati kami benar-benar bertobat dan kembali kepadamu. Engkau mengasihi kami seperti anak domba yang tersesat. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di saat kami sedang sakit, terluka, gelisah, dan berbeban berat. Dan apalagi di saat-saat masa sulit seperti sekarang ini, kami hanya mengandalkan campur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga kami mendapatkan damai sukacita, keselamatan, kebahagiaan daripada-Mu. Terima kasih, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Nats Almanak GKE
Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dengan perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Jumat tanggal 28 Mei 2021, patutlah kita mengucap syukur karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali bersama-sama melaksanakan ibadah. Dan untuk itu mari kita mempersiapkan diri kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Yesaya pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kelima. Namun sebelumnya saya membawa kita di dalam doa untuk persiapan pemberitaan firman. Kita berdoa. Sebagai kaum perempuan gereja-Mu Tuhan, kami bersyukur karena kami selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Dan ini kami siap dipakai dan diutus hamba-Mu untuk memberitakan firman dan diberkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5, saya tidak membacakan ayat per ayat. Saya mengangkat tema dari pembacaan kita hari ini, yakni perempuan identik dengan pembawa pesan damai dan cinta. Saudaraku, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, pada prinsipnya semua manusia selalu mencari dan mendambakan kedamaian. Karenanya Allah membawa damai yang besar ke dalam dunia ini. Namun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh damai besar yang dibawakan oleh Allah itu ternyata tidaklah mudah. Karenanya ada banyak orang tidak mendapatkannya, tidak memperolehnya. Nah, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab melalui kitab Yesaya kepada kita diberitahukan ada satu jalan untuk memperoleh damai yang besar itu. Damai yang besar itu dapat dilihat di dalam ayat yang kelima, cara untuk mencarinya, yakni dengan berjalan di dalam terangnya Tuhan. Ini jalan ditawarkan oleh Yesaya agar damai Allah yang besar itu diperoleh manusia secara keseluruhan. Dan itu berarti rahasia dari damai yang sejati itu adalah firman Tuhan. Saudaraku, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, gereja berdiri di atas firman Tuhan. Dan itu berarti gereja memiliki berita pendamaian itu. Dari dalam gereja mengalir pengajaran tentang firman Tuhan, tentang pendamaian itu. Nah, dalam hal ini gereja menjadi semacam magnet yang memancarkan kesetiaan, keadilan,
kebenaran. Sehingga dari kesemua itu terciptalah sebuah keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, kaum perempuan gereja yang dikasih Tuhan, terpujilah Allah. Karena perempuan adalah bagian dari gereja itu. Dan itu berarti perempuan adalah bagian orang yang hidup atas dasar firman Tuhan. Dan itu berarti pula perempuan adalah bagian orang yang sudah memperoleh berkat damai sejahtera. Oleh karena itu, kaum perempuan di mana saja ia berada, pada prinsipnya adalah pembawa damai dan cinta Allah. Itu artinya baik kita di rumah, baik kita di ruang kerja kita, baik di pasar, di jalan, di mana saja kita itu ada. Pada prinsipnya sebagai perempuan, kita itu adalah pembawa damai dan cinta. Perempuan hadir sebagai penyejuk. Nah, oleh karena itu yang menjadi catatan penting bagi kita selanjutnya ialah karena Allah sudah mempercayakan kita untuk itu, maka mari kita menjaga sikap, mari kita menjaga tutur kata kita agar senantiasa menghadirkan dan mewujudkan damai sejahtera itu. Sehingga melalui kita kaum perempuan, nama Tuhan dipermuliakan dan orang yang semula mencari damai mendapatkannya. Tuhan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebenaran firman-Mu sudah terbentang. Kami percaya ada kuasa Roh-Mu yang kudus yang menjadikannya. Sehingga kami kaum perempuan gereja-Mu benar-benar hadir ada di dalam dunia. Sebagai pembawa damai dan cinta. Sehingga di mana satu perempuan ada, di sana damai sejahtera Tuhan akan terwujud, tercipta dan nyata. Dan untuk itu Tuhan mampukan kami kaum perempuan untuk menjaga sikap, untuk menjaga tutur kata. Agar selalu berisikan warta damai sejahtera. Selanjutnya kami pada saat ini mau mendoakan secara keseluruhan kaum perempuan gereja-Mu. Terkhusus kaum perempuan gereja-Mu yang ada di wilayah Resort GKE Tamiang Layang. Diberkatilah kami Tuhan di keadaan kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan untuk selalu hidup bernilai guna dan mewujudkan apa yang menjadi harapan dan rencana Tuhan melalui kami. Karenanya program kerja Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Tamiang Layang, program kerja seksi pelayanan perempuan di jemaat-jemaatnya ada di Resort GKE Tamiang Layang, semuanya kami serahkan. Biarlah program yang sudah kami buat, walaupun sebagian tidak mampu kami laksanakan sepenuhnya oleh karena paparan COVID-19 yang masih luar biasa terjadi, namun paling tidak, melalui berbagai bentuk pelayanan lainnya, kami yakin kami mampu menghantar dan membawa damai kepada semua orang. Sehingga seluruh kaum perempuan-Mu yang ada di mana saja, benar-benar menikmati kasih setia rahmat Tuhan. Demikian pada saat ini kami pun memohon jamahan Tuhan terjadi. Jikalau ada perempuan gereja-Mu di Resort Tamiang Layang ini yang sakit, jikalau ada yang punya beban berat, jikalau ada yang kecewa oleh karena kenyataan dalam kehidupan yang tidak bersesuaian, mari Tuhan Engkau hampiri mereka dalam pergumulan. Mari Engkau kuatkan mereka. Mari Engkau ubah rasa pahit, rasa sakit itu menjadi sebuah rasa yang penuh dengan damai di hati. Buatlah mereka mampu berdamai dengan keadaan apapun yang terjadi. Demikian buat kaum perempuan-Mu yang adalah para pekerja, baik di instansi pemerintah, swasta, dan seterusnya. Kami serahkan kami agar kami mampu berkarya dengan baik. Sehingga di mana saja ruang tempat di mana kami bekerja, ruang tersebut penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terkhusus rumah tangga kami masing-masing. Mampukan kami kaum perempuan gereja-Mu
untuk benar-benar menghadirkan damai dan cinta di dalam rumah tangga kami. Sehingga rumah tangga kami benar-benar diberkati, Tuhan berkenan diam di dalamnya, dan kebahagiaan melimpah terjadi. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Satukan kami Tuhan dalam kekuatan penuh bersama dengan Engkau, agar tidak satupun perempuan menjadi lemah tatkala ada hal-hal yang terjadi atas kehidupannya. Akhirnya seluruh doa kami ini kami tutup dalam satu doa Bapa kami ucapkan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bini yang terkasih, ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan syukur yang kita kumpulkan dapat diserahkan kepada bendahara-bendahara di SPPer masing-masing jemaat. Sebelumnya, saya akan membacakan pengantar persembahan yang saya ambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14 yang demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, baiklah kita bersama berdoa. Bapa di sorga, pada kesempatan saat ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat, atas nafas kehidupan yang kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami percaya segala berkat yang kami peroleh itu adalah atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya, sehingga dapat berguna bagi kepentingan pelayanan gereja Tuhan. Ajarkan kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, dan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Inilah doa yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mengiringi persembahan kita, bersama-sama kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik, kita akan menutup rangkaian peribadatan kita pada hari ini. Untuk itu kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan.
anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mewakili dari pengurus Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di dalam ibadah rutin Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKI Tamiang Layang, khususnya kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin kita di dalam ibadah, kepada ibu-ibu SPPer Jemaat Pulau Jagau Hepung Wewai, juga kepada SPPer Lingkungan Galilea, juga kepada Ibu Hesti, dan juga kepada seluruh yang terlibat di dalam proses ibadah virtual sehingga boleh terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan selalu menguatkan iman dan pengharapan kita di tengah pandemi COVID-19. Sampai bertemu kembali di ibadah rutin Komisi Pelayanan Perempuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, kami dari SPPer Dorong menampilkan sebuah rangkaian bunga yang sering setiap minggu kami menggunakan bunga segar, bunga kebun, dan bahan-bahannya bisa bunga liar yang ada di sekitar kita. Karena pengaruh dari bunga segar itu akan lebih baik untuk buah rangkaian bunga untuk gereja. Baik, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait sebuah rangkaian bunga untuk gereja, yaitu untuk rangkaian bunga, untuk tinggi rangkaian tidak melebihi dari meja mesbah. Kemudian sebuah rangkaian bunga tidak boleh menutupi sebuah simbol dari gereja. Kemudian sebuah rangkaian juga tidak memerlukan bunga-bunga yang mahal, melainkan kita mempergunakan bunga-bunga yang ada di sekitar kita. Adapun bahan-bahan yang kami pergunakan yaitu oasis yang sudah saya rendam. Ini sudah saya rendam dan menggunakan plastik hitam dibungkus. Agar oasisnya tidak pecah dan air di dalam oasis itu bisa tertahan. Dan kita masukkan di dalam wadah pot. Kemudian yang bahan yang digunakan gunting, kemudian bunga kebun yang ada di sekitar gereja, kemudian daun andong, kemudian ilalang yang warna putih kebetulan yang saya dapat pada sore hari ini. Kemudian daun hijau untuk menambah volume dari sebuah rangkaian untuk menutup dari oasis agar tidak terlihat. Baik, kita akan merangkai.
kami rangkaian sederhana yang menghiasi sebuah gereja GKI Doro. Terima kasih kepercayaan dan kepipet yang telah mempercayakan kami untuk merangkai bunga. Dengan bahan-bahan yang sederhana, ilalang, bunga kebun, daun hijau, bisa menambah sebuah rangkaian bunga menjadi indah bersahaja. Demikianlah kami dari SPT Doro. Terima kasih, Tuhan memberkati kita, memberi kesehatan, kekuatan kepada